Teriakan AHY makin manis tanpa Anies makin membara. Kenapa? AHY semakin manis tanpa Pak Anies, katanya begitu, Tom. Dan kita berharap kekuatan ikhtiar perubahan ini juga terjaga dengan Demokrat masih bersama-sama. Kita move on, tidak ada CLBK, ya, sudah cukup. Jangan sampai pernah dihianati sekali, masih terus jadi bucin. Cukuplah gitu, di ghosting sekali. Kalau dari kami tidak akan ada yang namanya CLBK. Intinya gitu. Ajakan beberapa pihak terhadap Partai Demokrat untuk berjuang bersama. Pihak Pak Ganjar, Capres Ganjar Pranowo, itu juga mengajak kalau Partai Demokrat bisa bergabung ke pihak beliau. Saat ini Mbak Puan pun sudah membangun komunikasi untuk bicara dengan Demokrat. Dansa-dansi politik ini saya kira tetap akan berlangsung. Dansa itu tidak mungkin sendiri. Naik kereta menuju ke satu tujuan misalnya, dan itu menurut saya sebuah simbol kuat. Walaupun saat itu kita ingat Demokrat masih dalam konteks berbicara di koalisi perubahan. Menurut saya modal ini, kesamaan ideologi, kesamaan tentang kerangka bernegara, sama-sama kita berbeda memang, belum ada hubungan kami, tapi kita menjaga nilai-nilai moral dan etika. Yang menjadi mimpi Pak SBY bisa menjadi kenyataan saat dijemput, bahkan kemudian disambut oleh Presiden ke-8. Terus apa yang salah kalau misalnya Demokrat memutuskan bergabung bersama kerjasama dengan PDI Perjuangan? Dan apa yang tidak mungkin di negara ini yang tidak bisa disinkronkan. Karena pada akhirnya semua tokoh-tokoh bangsa ini akan bersatu menjadi aset bangsa. Ini akan sangat baik ya buat negeri ini, bagaimana ada Presiden RI ke-5, lalu Presiden RI yang ke-6, bisa bertemu, bisa silaturahmi, menjalin komunikasi, dan tentunya buah pemikiran dari beliau-beliau ini masih kita butuhkan untuk bangsa dan negara ini ke depannya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diteriaki semakin manis tanpa Anies Baswedan oleh para kadernya. Hal itu terjadi saat AHY berpidato dalam acara syukuran di hari ulang tahun atau HUT ke-22 Partai Demokrat di Jakarta Pusat Sabtu 9 September. Dalam pidatonya, AHY menanyakan kepada para kader Demokrat apakah sudah move on dari manuver politik koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Akibatnya Demokrat keluar dari koalisi partai politik pada Pilpres 2024 tersebut. AHY makin manis tanpa Anies, teriakan para kader di DPP Demokrat Jakarta Pusat. Menanggapi hal itu, AHY pun tersenyum, seperti yang telah saya sampaikan di Taman Politik ini beberapa hari yang lalu pada 4 September lalu. Demokrat telah move on dan akan menyokong hari-hari yang baik ke depan, ujarnya. AHY menyebut perayaan ulang tahun Partai Demokrat kali ini dilakukan secara sederhana. Ia menyebut hal itu sebagai imbas Demokrat ditinggal oleh Anies Baswedan dan mundur dari koalisi perubahan. Hari ini sedikit berbeda. Pada tanggal 9 September ini kita ingin peringatkan ulang tahun Demokrat dilakukan secara sederhana saja. Kita tahu ada peristiwa yang berdampak langsung dan tidak langsung pada keluarga besar Partai Demokrat, kata AHY. Selain ulang tahun partai yang digelar secara sederhana, Partai Demokrat juga harus menunda pelaksanaan rapat pimpinan nasional karena dikhianati Anies. Sebelumnya, Demokrat telah merencanakan Rapimnas pada tanggal 13 sampai 14 September 2023 tetapi ditunda. Tadinya kita akan menyelenggarakan Rapimnas dan peringatan puncak perayaan hari ulang tahun partai. Tapi tentu karena ada situasi dan dinamika, akhirnya kami harus menunda, jelasnya. AHY mengingatkan seluruh kader Demokrat untuk kembali beraktivitas normal dan bersiap untuk menghadapi Pilpres dan Pileg 2024. Ia menjanjikan akan ada keputusan politik yang diumumkan dalam Rapimnas mendatang. Tapi pada saatnya kita akan melakukan dan sudah memiliki keputusan untuk masa depan Demokrat. Tapi tentu bukan dari hari ini. Hari ini ingin kita secara sederhana menyatukan energi, kata AHY. Harapan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan pupus sudah. Ketua Umum Partai Nasdem lebih memilih Abdul Muhaimin Iskandar untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Anies sebagai boneka Nasdem tidak bisa menolak atau memprotes keputusan Surya Paloh dan memilih nurut saja.
Padahal seperti yang kita ketahui, hubungan mesra Anies dan AHY sudah berjalan setahun lamanya, dan para kader Partai Demokrat sangat yakin jika putra SBY itu bakal ditunjuk oleh Koalisi Perubahan sebagai sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres mendatang. Itu pula yang membuat kader Demokrat mati-matian membela Anies di media sosial maupun mengkampanyekannya melalui baliho dan spanduk yang bertebaran di seluruh pelosok negeri berdampingan dengan AHY. Namun keputusan sudah diambil, Demokrat pun sudah menyatakan tidak lagi berada dalam koalisi yang mengusung sosok yang mereka anggap pengkhianat itu. Lalu pertanyaannya muncul di benak banyak pengamat dan juga elit partai dari koalisi lain adalah kemanakah Demokrat akan berlabuh? Lalu masihkah AHY punya peluang menjadi bakal cawapres untuk Pilpres 2024? Sampai saat ini jawabannya adalah masih misteri. Pun begitu dengan elit Demokrat kini mulai menjejaki kerjasama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dan mereka tidak lagi memaksakan kehendak AHY harus cawapres seperti di koalisi sebelumnya. Kemesraan Anies dan AHY yang berjalan setahun lamanya rupanya hanya cinta sesaat. Dinamika politik sangatlah dinamis dan sulit untuk ditebak. Kesalahannya AHY adalah terlalu mempercayai janji-janji politisi dan rayuan gombal Anies Baswedan yang oleh netizen diberi julukan ahli tata kata. Jika sebelumnya para kader Demokrat membela Anies mati-matian, maka setelah pengkhianatan akhir Agustus, segala sumpah serapah kader Demokrat begitu mudah dijumpai di media sosial. AHY sepertinya perlu disadarkan lagi bahwa dirinya sudah terjun basah dalam politik dan seyogyanya sudah paham bagaimana politik dan politisi bekerja. Politisi itu yang dipegang bukan kata-katanya, melainkan tindakan. Ia bisa saja di pagi hari mengaku makan lontong sayur, tapi malam harinya mengatakan jika di pagi hari ia cuma makan nasi gurih. Soalnya salah satu keterampilan atau soft skill yang perlu dimiliki politisi adalah bersilat lidah dan menjilat ludah sendiri. Karena itulah AHY hendaknya tidak terpukul dengan dinamika yang terjadi, sebab dia mesti paham begitulah politik dan politisi bekerja. Ia tidak boleh terkecoh dan terbuai, misalnya dengan secarik surat yang tidak bisa menjadi bukti mengikat. Termasuk misalnya dengan janji manis yang diucapkan setelah Anies bertandang ke Cikeas, rumah orangnya SBY. Sekalipun setelah pertemuan itu, Anies dengan lantang mengatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Kemajuan tetap solid. Kini, AHY perlu menatap ke depan dan mulai move on seperti yang disampaikannya dalam pidato pasca tidak lagi berada di Koalisi Perubahan.